Nggak perlu kita banyak klarifikasi. Ya, nggak boleh kita banyak klarifikasi. Kenapa? Karena yang tidak suka dengan kita akan selalu membenci kita. Yang tidak suka denganmu akan selalu membencimu. Biarin mereka musuhin kita, asal bukan kita yang musuhin mereka. Biarin mereka zolim, asal bukan kita yang zolim. Bersabarlah dan maafkanlah mereka, karena Allah yang akan membalas semuanya. Kita nih jadi mukmin, jangan khawatir ada orang jahat sama kita, ya. Kita tidak diperintahkan untuk membalas kejahatan tersebut, ya. Bahkan kita diperintahkan untuk memaafkan mereka. Kenapa? Karena setiap perbuatan itu akan Allah yang akan balas. Karena setiap perbuatan walaupun sekecil biji zarah itu kecil banget. Nah, itu ada perhitungannya di sisi Allah, akan ada balasannya di akhirat. Dan pembalasan Allah adalah sebaik-baiknya balasan. Ya, jadi selamatkanlah hati kita. Selamatkan hati. Kita tidak bisa nih menutup mulut orang-orang. Nggak bisa. Tapi kita bisa menutup kuping kita dengan kedua tangan kita. Jika terlanjur kabar buruk sampai kepada dia, kabar buruk nih sampai kepada kita. Jika terlanjur kabar buruk sampai kepada kita, ada fulan menyampaikan kepada kita, fulana, ente dibenci sama ini, sama itu. Berusaha untuk eh, memaafkan dan tidak mendengar, tidak usah mencari tahu, kenapa, kenapa. Kalau ujungnya bakal saling bermusuhan, tinggalin. Bawa kabar kayak gitu tuh, biarinin aja. Kalau kita lihat orang memusuhi kita terang-terangan depan kita, ya berusahalah untuk memaafkan dan bersabar karena Allah. Jika kita nih, kalau semisalnya posisinya adalah kita yang berbuat salah, ya, karena itu tidak luput dari kesalahan. Jika kita adalah orang yang berbuat salah, maka segeralah minta maaf. Tunjukkan akhlak yang baik. Jangan makan gengsi. Jangan turutin ego. Jangan mau dihasut oleh setan. Urusan dia mau maafin atau tidaknya, kita pasrahkan saja kepada Allah yang mampu menggerakkan hati manusia. Yang penting kita sudah berusaha meminta maaf agar kita tidak tergoda setan untuk saling bermusuhan dan agar Allah mencintai dan meridhoi kita hambanya sebab kita taat kepadanya, sebab kita taat sama Allah untuk tidak saling bermusuhan. Kita minta maaf jika kita yang salah. Diriwayatkan juga di dalam hadis lain dari Abi Ayyub, an Abi Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu muslim an yajharu akhuhu fawqa salasil layl yaltaqiyanna fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal artinya nggak boleh, haram. Seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Main cuek-cuekan, nggak mau saling tegur. Nah, kata Nabi, yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Ya, yang terbaik adalah orang yang memulai mengucapkan salam, yang menyapa duluan. Jadi jangan samanya dia berpaling, kita juga ikut-ikutan berpaling. Enggak. Ya. Tapi ini misal kita sebagai manusia kita hadapin ada orang yang bikin kesalahan sama kita. Kesalahannya ini udah fatal banget. Kayaknya nih susah, berat untuk dimaafkan. Ya. Sebagai manusia, mungkin kita marah, mungkin kita kesel banget, mungkin kita marah. Nah,
marahnya orang mukmin itu diem, ya, diem, nggak pakai ngebalas hal yang sama dengan yang mereka buat ke kita. Dan diemnya itu, kata Nabi tadi di atas, nggak boleh melebihi 3 malam. Nggak boleh berlarut-larut, nggak boleh berlama-lama, bermusuhan. Ya, bahkan nih jika keduanya bertemu, kata Nabi, yang terbaik di antara mereka adalah yang memberi salam duluan, yang negor duluan, yang menunjukkan akhlak yang baik. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau berat? Berat banget rasanya untuk memaafkan. Nah, emang ya, karena pahalanya besar, makanya cobaannya pun besar. Cobaannya besar. Setan yang bikin hati kita sulit memaafkan tuh setan yang menghasutnya juga setan yang bukan ecek-ecek. Setan yang tingkat tinggi juga. Ya, karena dia tahu balasan besar bakal kita dari Allah kalau kita tidak bermusuhan. Nah, agar nih kita bisa memaafkan orang tersebut, agar kita diberikan hati yang selamat, yang bisa memaafkan, itu kita berdoa sama Allah untuk bisa memaafkan, untuk bisa sabar, untuk diberikan lupa atas setiap kesalahan orang-orang. Terus kita ingat lagi hadis ini nih yang kita bahas, bahwasannya balasan dari Allah, pahala dan ampunan dari Allah. Kalau kita memaafkan, supaya kita bisa melalui ini semua dengan hati yang lapang, supaya kita bisa memaafkan semua orang ya. Kita yang pengen ampunan, kita pengen doa kita terkabul oleh Allah, kita ingin mendapat pahala dari Allah yang sangat besar, maka maafkanlah dan meminta maaf. Itu dikatakan bahwasannya di akhirat, ya nanti di alam kubur, pertanyaan malaikat tidak bukan hanya menrobuka, bukan hanya siapa Tuhanmu, bukan hanya siapa nabimu, bukan. Tapi ada juga pertanyaan malaikat, ya. Di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya malaikat akan menanyakan kepada orang yang muslim itu akan ditanya, man ikhwanuk, siapa saudaramu? Ditanya sama malaikat di dalam kubur, siapa saudaramu? Terus ini orang jawab, aku muslimin wal muslimat. Saudaraku adalah muslim dan muslimat. Kata Nabi, enggak, bohong. Kenapa? Karena kamu masih menyimpan benci kepada satu orang. Berarti saudaramu bukan muslim dan muslimat. Jadi saudaramu itu nggak tahu siapa. Kalau saudaramu muslim dan muslimat, kamu tidak akan benci kepada muslim dan muslimat walaupun satu orang. Karena saudara tidak ada saling membenci. Nah, itu pertanyaan kalau kita tidak bisa menjawab. Selain muslimin dan muslimat, kita akan tidak selamat. Karena kita tidak bisa menjawab satu pertanyaan tersebut karena kebencian kita terhadap satu orang muslim. Muslim sama muslim lain nggak boleh benci walaupun sama satu orang. Kita kalau mau benci orang tuh benci sama orang-orang kafir, orang-orang yang syirik, orang-orang yang berpaling dari agama Allah itu kita benci. Tapi tidak dengan orang-orang yang muslim, tidak dengan orang-orang yang beriman. Ya, terus juga ada satu perkumpulan ya, diceritakan oleh para ulama ada satu perkumpulan bahwasannya perkumpulan ini satu majelis. Itu ada momen di mana ayo minta hajat sama Allah di dalam majelis tersebut. Tapi ada satu orang hajatnya tidak sampai, dia nyangkut di langit, nggak nyampe nih. Terus malaikat nanya, ya Allah kenapa nih hajatnya fulan ini nyangkut, nggak nyampe ke langit, nggak nyampe, nggak bisa dikabulkan. Kenapa? Karena dia menyimpan benci terhadap satu orang muslim. Jadi ketika dia berdoa, itu doanya dia tuh masih nyangkut
ke ke langit, nggak nyampe ke atas, nggak nyampe, cuman di awang-awang doang, nggak sampai ke langit, nggak sampai dikabulkan. Kenapa? Karena dia menyimpan benci terhadap satu orang Muslim. Terus bagaimana? Kata malaikat nanya kepada Allah, terus bagaimana ya Allah supaya doa dia bisa naik ke atas dan bisa dikabulkan? Caranya adalah ketika dia sudah bisa memaafkan, jika dia sudah bisa memaafkan orang muslim tersebut, maka hajat-hajatnya akan naik dan akan dikabulkan oleh Allah. Begitu. Ya Allah bitaufik hadan nafik. Sampai sini mungkin jika ada yang bertanya, silahkan, Fadol. Silakan teman-teman yang mau bertanya kepada saudari Yang atau saudari Khadijah atau Yuk ada pertanyaan atau di luar tema nggak apa-apa ya Ustazah ya. Gak apa-apa, Nah, Fadol, marhaba, silakan. Ya, mungkin jelas sekian ya. Ya, mungkin kalau Ustazah mau tanya deh dari Okta. Ustazah izin mau bertanya. Eh, Ustazah lah. Ustazahnya keluar Oh kayaknya. iya. Eh, kayaknya itu ya karena tadi sudah jelas. Eh, Sepertinya Bu, Bu. Ustazah juga lagi ngurus dedek. Kita tutup aja ya. Eh, ada Ustazahnya. Boleh. Kak Khairanisa ada mau bertanya nggak? Enggak, Mbak. Ustazah, boleh masih bertanya? Ustazah? Sinyal paling Kak, Mbak ini. Iya, coba ya chat Ustazah. Chat, di chat dulu. Bukan tak lempar lagi, terlempar. Maaf Ustazah, sudah bisa terhubung? Oh, Ustazahnya nggak bisa klik mic. Bentar, coba.
Teman-teman tunggu sebentar ya, soalnya ustazanya belum bisa ngeklik mic-nya. Halo, tes. Udah ada? Ya Allah. Sudah ustazah, sudah. Alhamdulillah. Waduh, ini kayak salah pencet apa ini? Ya, bagaimana tadi pertanyaannya? Ini Kanisa ya. Kanisa Ya. nanya, misal kita sempat punya masalah sama seseorang, kita udah maafin, tapi tiap hari ketemu soal pekerjaan, kadang belum tentu aja, belum ketemu aja udah malas. Di hati nggak enak gitu. Jadi komunikasi jadi terbatas seadanya aja. Apalagi ini laki-laki bukan murid, sebaiknya gimana Ustazah? Ya, ini Kanisanya ada di sini. Oh, juga. Ya, Bismillah. Jadi nih, kalau misalkan kita, ya Allah, dalam hati kita nih udah niat mau maafin, mau maafin. Kita udah ada nih kepengenan dalam hati mau maafin. Tapi kenyataannya memaafkan itu nggak segampang itu gitu. Ya, memaafkan itu ternyata bukan perkara yang bisa langsung tring hilang maafin gitu. Enggak. Karena apa? Ya mungkin karena itu manusia bertahap dalam keimanannya gitu kan. Mungkin makom kita belum sampai kepada seperti Aulia yang ketika ada orang bikin salah dia malah senyum, khair, khair. Nah, kita belum bisa tuh di magom seperti itu ya. Kita punya yang penting nih kita yang terpenting ada niatan, ada kepengen dalam hati untuk maafin orang gitu. Kalau ketemu nih, kalau kita ketemu sama ini orang, ya udah biarin. Gak usah kita apa namanya ngomong seperlunya. Kalau emang kita nih karena tiap hari ketemu, kita jadi malas ketemu. Nah, itu dia tadi jaga jarak. Ya, yang penting Allah melihat hati kita, bahwasannya hati kita tuh sebenarnya pengen maafin. Kita nih mau maafin. Nah, tinggal apa kita gak usah banyak ngomong sama dia, biarinin kalau jadinya kita ngelihat dia, kita nambah kesel, ingat lagi masalahnya, mendingan ya udah kita menghindar, nggak usah lihat, tapi hati kita ini memaafkan dia. Terus dibarengi dengan doa, ya Allah, luaskan hati ini, bersihkan hati ini supaya bisa maafin orang, supaya apa namanya, saya mendapatkan cinta dari engkau supaya saya bisa bersabar dan bisa melupakan kesalahan orang ini supaya hati kita seperti hati orang-orang yang soleh yang mudah memaafkan orang lain begitu ya, karena memaafkan adalah proses yang bikin lama itu kenapa, karena kita ingat-ingat terus kesalahannya. Kalau kita ketemu dia jadi ingat, ya mendingan gak usah ketemu, yang penting hati kita memaafkan. Kalau emang harus ketemu, ya harus ketemu. Habis itu seperlunya, terus selebihnya dari itu udah lupain. Supaya kita benar-benar bisa memaafkan. Begitu. Jelas ya, Kanisa? Insya Allah ada lagi. Ustazah, Okta izin bertanya. Iya, silahkan. Kalau seandainya apa ya, ada misalnya Okta lah misalnya sama orang gitu. Sebenarnya bukan Nisa sih yang mulai, seandainya bukan Okta yang mulai. Tapi mereka tuh misalnya nggak ada respon ke kita. Kita juga bingung kan, apa nih salah kita gitu kan. Tapi kita tuh berusaha mereka ngecuekin kita, kita nggak ngecuekin. Entah ada salah apa gitu. Tapi kalau kita tetap maksudnya ya mereka cuek, kita cuek, tapi kita nggak ada perasaan
benci apa kayak gitu tuh gimana Ustazah? Lebih baik kita ngalur Ya, aja atau gimana? Nabi itu Nabi itu merintahin kepada umatnya, salam, ya tebarkan salam, ya tebarkan salam antara kalian. Maksudnya kita saling menegur satu sama lain, tanya-tanya kabar. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang Muslim. Emang hal yang paling menyebalkan adalah ketika kita menegur orang atau menyapa orang, tapi orang itu malah seolah-olah kita punya salah sama dia. Terus kita kayak, ih, saya nggak tahu deh. Perasaan saya nggak ada salah deh sama dia gitu kan. Apalagi pas udah baik nih, udah baik kan nih, nanti pas ketemu, maaf ya, tadi aneh cuek, aneh lagi nggak mood lah. Kayak marahnya sama siapa, muka asemnya sama siapa kan gitu. Ada orang macam-macam begitu ya. Yang penting kita udah negor, udah memberikan salam, udah negor, udah nyapa. Adapun respon orang tersebut mau nggak peduli, mau cuek, mau nggak enak, sabarin ya. Karena kita ini begini nih bukan karena ini orang, kita begini ini karena Nabi yang disuruh. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersaudara, untuk saling menyayangi sesama hamba Allah. Ya, jadi kita nih bukan karena orang ini. Jadi kalau kita niatkan negor orang-orang itu bukan karena orang tersebut, maka kita tidak akan sakit hati. Tapi kita akan sakit hati karena kita oh, emang niatnya mau negor dia gitu. Ternyata dia responnya nggak bagus. Kalau eh, rasanya nggak enak, kita tanya baik-baik. Ya Fulan, ente kenapa? Ente ada salah, Ana ada salah ke sama ente? Kalau ada, ayo kita bicarakan. Kalau nggak ada, ya udah mungkin dia emang begitu gitu kan orang macam-macam gitu. Yang penting jangan kita sampai begitu ke orang karena bukan orang muslim yang begitu sifat yang orang muslim akhlaknya itu harus bagus. Yang penting kita tunjukin akhlak yang baik yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jelas ya. Jadi bukan yang jadinya permusuhan kalau kayak gitu. Yang penting kita tetap aja ngalir aja udah. Yang penting kita tegorin semua orang tanpa kita memikirkan reaksi orang itu. Kalau bisa reaksinya jangan kita lihat. Kalau emang kelihatan ya udah gitu. Kita niat begini kok karena Allah bukan karena orang itu gitu. Ustazah mau tambah lagi boleh nggak? Boleh, boleh. Kan kadang tuh ya kita tuh nasihatin orang eh, mungkin secara kita tuh udah baik-baik gitu. Tapi respon orang itu kan beda-beda. Mm-mm. Nah, jadi menurut Ustazah yang baik itu ngenasihatin orang itu gimana Ustazah? Soalnya kan Ya. macam-macam Mm-mm. gitu Ustazah. Respon Mm-mm. orang. Ya, ya. Nasihat itu kata dawa seperti obat. Obat itu pahit rasanya, tapi menyembuhkan. Kita luka, kasih betadin, perih rasanya, tapi menyembuhkan luka kita gitu. Nah, obat tuh kayak gitu. Nah, nasihat adalah obat. Dan orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu sifatnya mau menerima nasihat, mau mendengar nasihat dan memberikan nasihat. Kalau kita menasehati orang, terus orangnya jadinya nggak suka sama kita, nah kita lihat keadaan. Mungkin nasihat itu diperlukan adab. Bagaimana kita beradab untuk menasihati orang lain? Jangan, kata Nabi, nasihatin orang jangan depan orang banyak yang seakan-akan bikin dia malu. Nasihatin yang baik, kata Nabi, adalah bicara face to face ya, berdua, bicarakan baik-baik berdua. Nah, gitu nasihat yang baik, nasihatin orang. Tapi kalau misalkan sekarang ya, kita lihat zaman sekarang. Kayaknya orang dinasehatin kalau emang orang yang nggak mau itu bakal susah. Sekali kita nasehatin, oh nih orang nggak mau, ya udah. Abis itu mendingan nggak usah kita nasehatin lagi. Kok begitu? Kenapa? Nah, beda zaman Nabi sama zaman sekarang. Sekarang zaman udah akhir. Zaman sukut. Sekarang zamannya mendingan diem daripada kita ngomong. Kalau dia emang mau ke jalan Allah, dia bakal cari kita
minta nasihat sama kita. Tapi kalau emang dia nggak mau, ya dia bakal berpaling. Jadi ketika daripada kita ngomong, daripada kita nasehatin yang akhirnya ujungnya jadi berantem, yang akhirnya ujungnya malah jadi kita dibenci, kita juga bakal jadi kesel ujungnya karena orang ini gak mau dinasehatin, mendingan gak usah nasehatin. Soalnya zaman sekarang gitu, orang kalau dia mau ya dia bakal datang, kalau enggak ya udah biarin. Terus kalau kita udah nasehatin sekali, udah respon yang gak bagus, jangan nasehatin lagi. Daripada ujungnya itu, walaupun nasehatnya itu baik, ya mendingan nggak usah nasehatin. Kata ulama zaman sekarang begitu soalnya. Baik, Ustazah. Insya Allah. Mm-mm. Jadi kalau emang kebaikan, amar ma'ruf, kalau ujungnya jadi mungkar, mendingan diem aja, nggak usah bikin yang ma'ruf gitu. Ya, Ustazah. Siap. Ya, ya khair. Ada lagi? Kalau tidak kita tutup ya. Sampai sini pertemuan kita. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Untuk hatamannya berarti nunggu semua selesai list ya, Ustazah? Ya, selesai list nanti kita janjian jam berapa, mungkin kita doa bersama-sama. Nggak usah pakai Zoom. Oh iya. Sebentar aja kok, mungkin di WA kita video call atau gimana. Cuman baca doa hataman, habis itu udah selesai. Baik. Ini kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat al-Ladina an'amta alaihim. Amin. Amin. Ya Rabbana atarafna bi anana asrafna wa anana asrafna lalahda asrafna fatub alaina تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا ومسلمين أجمع آمين يا رب الإسماء فدا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه حج الأبي وعليه وصحبه إهداني التصوب والحمد لله في البدء والثناء Berkabul. Ini Terima kasih pamit ya. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kakak-kakak semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum.